Selamat sore. Sore Mbak, Baik, dengan siapa saya berbicara kali ini? saya Guntur. Oke, baik Kak Guntur. Perkenalkan, nama saya Gadis. Kak Guntur bisa memanggil saya Kak, Mbak, atau senyamanya saja ya. Baik Mbak Gadis. Oke, baik. Kak Guntur tadi, kalau boleh tahu, kesini naik apa? Saya kesini naik motor tadi. Saya kursi ini tak goyang-goyang. Saya ulang Mau sama sore ini kita sama Saya ulang. Awal ya? Ulang, kali lagi ulang. Gak usah dipotong. Gak usah. Yes. Ini serius. Selamat sore. Ulang. Selamat sore. Sore Mbak, Oke, baik. Dengan siapa saya berbicara kali ini? saya Guntur. Oke, baik Kak Guntur. Perkenalkan, nama saya Gadis. Kak Guntur bisa panggil saya Kak, Bu, atau Mbak, senyamannya saja. Baik Mbak Gadis. Oke. Kak Guntur gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar saya sehat. Alhamdulillah. Nah, Kak Guntur kalau boleh tahu, tadi kesini naik apa? Saya kesini tadi naik motor. Naik motor. Perjalanan berapa lama kira-kira ke sini? Saya kebetulan dari Sidoarjo ya. Perjalanan itu 40 menit. Oh, lumayan jauh ya. Iya lumayan jauh Mbak. Gimana tadi kondisi jalanannya? Macet, panas, atau gimana? Jalanan tadi macet ya Mbak, karena ada kereta itu di stasiun Sepanjang. Jadi agak lama gitu nunggunya. Cuman selebihnya ya padat aja biasa gitu. Oke, baik. Nah, Kak Guntur, di sini kita akan melakukan sesi konseling selama kurang lebih 30 menit. Apakah dapat dipahami? Bisa Mbak. Nah, kemudian jika nanti Kak Guntur merasa mungkin waktunya kurang, kita bisa jadwalkan lagi sesi konseling di minggu berikutnya atau di waktu dimana Kak Guntur dan saya sedang ada waktu luang, jadi kita bisa melakukan sesi konseling lagi. Baik Mbak Gadis. Oke. Nah, Kak Guntur, sebelum melakukan sesi konseling ini, saya akan memberitahu Kak Guntur bahwa di sini saya atau mungkin kita akan memiliki kontrak asas kerahasiaan, di mana saya akan menjaga cerita Kak Guntur dengan sepenuhnya. Begitu juga dengan Kak Guntur. Jadi Kak Guntur bisa terbuka saja dengan saya. Kak Guntur bisa bercerita tentang apapun itu, atau mungkin ingin berkeluh kesah apapun itu bisa disampaikan tanpa rasa takut atau malu. Apakah bisa dipahami? Bisa Mbak Gadis. Oke, baik. Dengan posisi seperti ini, apakah Kak Guntur sudah nyaman? Sudah nyaman. Sudah, oke, baik. Nah, Kak Guntur, di sini saya ingin bertanya, Kak Guntur datang ke sini ini ingin apa? Mungkin ada sesuatu yang mengajar di hati atau pikiran Kak Guntur sehingga Kak Guntur merasa sepertinya saya butuh konseling nih. Jadinya Kak Guntur datang ke sini. Kira-kira karena apa kalau saya boleh tahu? Oke, jadi gini ya Mbak. Jadi selama 1 bulan ini tuh kegiatan yang saya lakukan itu kan sangat padat ya. Dari putra-putri fakultas sampai kedutaan Eko Kampus UNESA. Jadi langkah awalnya itu karena kan saya sering dispen juga, saya itu merasa bahwasanya saya itu sudah jadi beban untuk banyak orang kayak gitu. Kak Guntur ini berkuliah di mana tadi kalau boleh tahu? Di UNESA. Di UNESA. Ambil prodi apa? Bimbingan dan konseling. Oh, bimbingan konseling. Jadi Kak Guntur ini mengikuti PAPI UNESA. Oh, BK. Putra-putri FIP UNESA. Oh, FIP UNESA. Oke, baik. Kemudian bagaimana? Bisa dilanjutkan dulu mungkin? Jadi gini, awal babi F itu
sebenarnya itu langkah yang salah karena saya itu enggak izin sama orang tua ya. Jadi waktu saya tahu, beliau bilang gini, lah bosile melok kok ngono-ngono iku, kamu lah nggak mikir kesehatanmu dewe. Ayah di luar kota mikir, mamamu ning omah mikir awakmu. Omah senengane kayak keselmu dewe ya. Bisa mikir kan, aku bilang gini ya, sedangkan kan aku gak gini tuh karena aku pengen punya prestasi gitu, jadi gak kuliah aja gitu. Terus selanjutnya itu berlanjut ke Dutaiku kampus itu seling 1 minggu ya Pak. Dutaiku kampus pun gitu. Dan saya juga sebenarnya kalau dinilai niat ya untuk daftar itu nggak begitu niat ya, karena ditunjuk dari fakultas. Bapak saya pun juga bilang kayak gitu, lah misalnya kamu mikir kayak gitu melok-melok ke ngono, kamu nggak sakno ayah dah, ayah mikir lah kamu neng sekolah neng kampus udah nang oma mikir kesehatanmu, oma malah mikir melok-melok ke ngono dari keselmu dewe aja. Nah itu yang jadi pikiran saya terus, saya itu mikir terus. Jadi selama 1 bulan itu pikirin saya itu rasanya penuh gitu Mbak. Mikir itu, mikir Dutaiku kampus, mikir yang kiranya saya itu jadi beban teman-teman saya, beban kelompok, jarang baca WA. Sebenarnya jarang baca WA itu bukan karena apa, karena saya itu memang sumpah gitu, lagi banyak penuh pikiran. Buka WA gitu Mbak ya, nah nyari grup apa gitu, nah itu kadang kalau ke distraksi oleh WA lain mesti gak fokus. Selain daripada itu, kalau momen ngerasa jadi beban kelompok itu emang iya Mbak. Tapi kan saya tuh punya upaya tuh, punya cara supaya saya nggak jadi beban. Maksudnya gini, aku itu sudah nyoba, bahkan sebelum mereka melakukan sesuatu apapun itu sudah tak lakukan di awal. Harapanku supaya teman-temanku tahu apa yang kulakukan ini tuh, aku itu bukan meninggalkan tanggung jawabku loh. Aku itu mengerjakan, tapi memang tolong ngerti aku juga gitu. Jadi kamu asal bilang aku nggak tanggung jawab, nggak lihat kelompokmu dan lain-lain, kamu itu ketuanya kok gini. Ya aku tahu itu, cuman kan coba tahu kondisiku. Aku kan sudah melakukan. Kalau aku ada yang tak paham, tolong sampaikan. Jadi ya saya ngerasa aku beban aja gitu ke mereka. Itu sih Mbak. Oke, dapat saya pahami. Jadi Kak Guntur ini akhir-akhir ini memiliki banyak sekali kegiatan, terutama di kampus. Nah, mungkin kegiatan itu sekarang semester berapa kalau boleh tahu? Semester 3. Oke, mungkin kegiatan itu dengan Kak Guntur yang sekarang posisinya menginjak semester 3, di mana semester 3 itu jelas lagi banyak-banyaknya tugas kan ya. Nah, Kak Guntur merasa bahwa mungkin tugas-tugas itu dan kegiatan Kak Guntur sebagai papi fakultas itu bertabrakan, apakah begitu? Selalu ada, saya pilih untuk skala prioritasnya. Jadi misal gini, kalau ada tugas, tentunya tugas yang saya dahulukan daripada putra-putri fakultas. Nah, akan tetapi mungkin ada satu momen di mana kayak bener-bener benturan yang dadakan gitu loh Mbak. Maksud saya itu kan kalau proyek kelompok masih bisa kiranya itu saling bantu satu sama lain, soal individu ya. Nah itu saya bukan mengharapkan atau bener-bener masalahkan ke teman-teman, tapi kayak aku menyusul ya, maksudnya gitu. Nah kan kondisiku kayak gini, tergantung urgensinya juga. Kalau memang darurat banget baru saya mendahulukan putra putrinya, kalau tidak darurat ya tugasnya yang saya dahulukan
gitu. Oke, baik, saya pahami. Nah, em, menurut Kak Guntur nih, Kak Guntur tadi kan sempat bilang kalau menganggap diri Kak Guntur ini sebagai beban di kelompok, meskipun terkadang Kak Guntur tetap mengupayakan untuk datang ketika ada kerja kelompok atau ketika ada tugas kerja kelompok. Kak Guntur tetap mengerjakan terlebih dahulu baru urusan yang lain. Nah, Kak Guntur kan tadi kan sempat bilang bahwa merasa diri Kak Guntur ini menjadi beban kelompok. Nah, Kak Guntur kenapa mikir bahwa Kak Guntur ini sebagai beban kelompok? Apa buktinya bahwa kalau Kak Guntur ini benar-benar beban kelompok? Jadi gini ya Mbak, kayak ada satu momen dimana kayak teman-teman saya itu bilang kalau masa kamu gak baca grup sih gini. Nah, bilang kan aku baca, cuman aku itu memang gak paham kalau gak disampaikan langsung. Aku itu termasuk orang yang sangat paham kalau misalnya dijelaskan secara langsung sama dosennya, didengarkan itu tak pahami, tak resum sendiri, tidak bisa menyimpulkan sesuatu. Tapi kalau bacaan aja dan menjelaskan itu, kalau dari aku kayak masih ngambang gitu. Nah, kayak belum 100% aku bisa nangkep itu. Makanya aku tanya ke mereka. Satu momen itu mereka bilang, baca grup itu. Ya itu sudah tak baca, aku gak paham aku minta tolong penjelasan gitu loh. Kan karena aku gak bisa baca grup ya, aku baca cuman ya gak paham aja gitu. Makanya gini beban banget ya gitu ya. Oke, jadi Kak Guntur ini merasa bahwa saya ini beban kelompok karena mungkin jarang membaca WhatsApp group atau kurang paham dengan apa yang mungkin dibicarakan dengan teman-teman. Jadi Kak Guntur ini tipe orang yang bisa lebih memahami ketika diberitahu secara langsung, bukan dari sekedar membaca grup saja itu kurang dimengerti. Apakah benar? Iya benar kayak gitu Mbak. Nah, kemudian setelah Kak Guntur menyampaikan kepada teman-teman kelompok Kak Guntur bahwa seperti ini yang Kak Guntur alami, posisi Kak Guntur sekarang ini seperti ini. Nah, apakah mereka mengerti dan memahami Kak Guntur atau mungkin malah mereka menyalahkan Kak Guntur? Mereka mungkin mengerti, tapi ada satu momen ketika aku tanya lagi, jawabannya mesti sama. Sudah tak jelaskan untuk di grup ini. Ya aku sudah tahu gitu kan. Ya sudah aku jelaskan. Aku pun beberapa kali bilang, aku pun udah tahu penjelasanmu. Cuman kan penjelasanmu itu tulisan. Tuh, kamu yang dapatnya infonya itu disampaikan langsung. Tentunya itu berbeda. Di sana tuh ya apa modelnya. Beliau jawab ini karena apa. Beliau menjelaskan ini karena apa. Maksudku gitu. Bukan dapat info apa langsung bawa share gitu aja. Nah aku kan harus tahu juga sebabnya info ini tuh kenapa gitu. Aku pengen tahu gitu langsung gitu loh Pak. Maksudnya jelaskan lah. Nah aku itu ngerti dan kita itu bisa ngerjain ini sama-sama gitu maksudnya. Oke, baik, dapat saya pahami. Nah, setelah Kak Guntur ini mendapatkan jawaban seperti itu dari teman Kak Guntur, ada pikiran apa yang Kak Guntur pikirkan? Kayak mungkin Kak Guntur mikir, kenapa saya menanya baik-baik tapi jawabannya seperti ini? Itu apa pernah mikir kayak apa saya ini salah atau bagaimana? Jadi kalau pikiran itu kayak kompleks banget gitu Mbak. Jadi pikirannya itu kadang nggak dari situ saja. Kadang yang saya rasakan nggak tahu ya. Tuh bulan ini tuh mikirnya tuh ngawur Pak. Aku kepikiran kok ucapannya orang tua aku yang cerita awal tadi. Sehingga semuanya itu masuk gitu. Kok ini ya? Campur-campur gitu. Aku merasa jadi beban. Aku ngerasa
orang tuaku itu gak dukung aku sama sekali. Satu momen lagi yes, aku merasa kayak oh gini enak. Tapi kalau soal tadi itu sebenarnya itu karena nggak tahu, pikiran saya itu gini Pak, saya itu nggak pernah punya rasa benci apapun pada siapapun, sekecil apapun itu, benci secara personal ya. Tapi kalau mungkin bukan benci tapi nggak cocok sama sikapnya seseorang, itu aja. Kalau benci nggak ada. Jadi aku masih ngira gini, oh mungkin arek-arek ini nggak ngerti soal kejadian kalau ada kondisi yang sama-sama gitu. Aku kiranya masih gitu. Jadi bukan yang kayak hari-hari yang ngerteni aku gini enggak. Mungkin aku mikir masih suatu saat lah kamu akan merasakan kayak gini juga. Nah mungkin harapanku ya aku masih mendoakan kadang-kadang supaya kamu kapan-kapan lah ngerasa kayak aku ini supaya bisa lebih baik daripada aku. Gak ada rasa benci apapun, mangkel pun sedikit aja. Kalau enggak. Oke. Nah, Kak Guntur tadi bilang kan kalau di awal dimana ketika mengikuti PABI fakultas itu kurang ada persetujuan dari kedua orang tua. Nah, apakah pernah menanyakan itu kepada orang tua Kak Guntur? Apa sih alasannya mereka ini melarang Kak Guntur untuk mengikuti seperti itu atau mungkin pergi berkegiatan yang lebih? Pernah tanya Mbak. Jadi gini. Aku tanya gini kan. Apa sih yang aku gak oleh ikut ke UNU itu? Beliau jawab gini. Jawabmu itu kan pemulihan ya. 3 tahun loh pemulihanmu itu. Setiap hari minum obat. Aku yang beli obat jarang-jarang. Gak pernah disiplin yang ayam mesti bujuk gitu kan. Padahal aku juga bujuk. Kadang-kadang kita mesti ada lupanya gitu Mbak. Nah beliau memang sangat perhatian. Jadi ngomong gitu. Saya gak tahu apa bahkan pernah bilang satu momen gini. Ayah gak pernah takut loh prestasimu apa. Ini kamu sekolah, kuliah sing genah, ayah wis seneng. Jadi gak perlu aku ngini-ngini. Mungkin saya musuh aku kotok gak melok apa-apa gitu kan gak bisa juga ya. Aku pengen berkembang gitu. Oke, jadi Kak Guntur ini merasa ingin keluar dari zona nyaman, dimana yang kuliah itu bukan hanya sekedar datang, duduk, mendengarkan apa yang dijelaskan dosen, tapi juga ingin mencoba hal-hal baru, dimana yang mungkin sebelumnya di waktu sekolah belum pernah Kak Guntur coba. Jadi Kak Guntur ingin mencoba itu untuk pengalaman baru, benar? Jika dari sudut pandang ibunya Kak Guntur, itu alasannya kenapa? Apakah sama seperti ayahnya Kak Guntur, apa beda? Mama saya juga sama kayak gitu. Gak usah melok-melok kok ngono. So, mama ini gak pernah nuntut apa-apa. Kamu sekolah sing pinter ae. Kuliah sing genah, gak usah ikut-ikut kok ngono. Gitu. Oke. Tapi kalau dari pikirannya Kak Guntur sendiri, mungkin dari lubuk hatinya Kak Guntur, sebenarnya yang Kak Guntur inginkan ini seperti apa sih? Sebenarnya yang saya inginkan itu, jadi kalau sekarang bagi saya hidup itu bukan lagi tentang untuk apa itu, tapi untuk siapa. Aku pengen kayak banggakan ayahku, banggakan mamaku gitu. Jadi memang aku tuh pernah ingat satu momen gini. Ayahku itu pernah bilang gini kan ke aku, Le kamu itu malam-malam ya, kayak bener-bener waktu bapak sama anak aja itu malam-malam di teras bilang gini, Le ayah itu kan gak pernah di rumah, pernah di rumah. Aku itu andalane ayah, Joko
Mama, Joko Bintang. Bintang itu adik saya. Ya yang itu sebelum saya sakit ya Mbak. Jadi kayak ngerasa itu sudah tertanam gitu. Apa ini andalan gitu. Berarti tidak bisa memberikan yang baik-baik nih mamaku nih ayahku. Tapi kenapa aku ketika kayak gini aku tidak boleh gitu. Pikir gitu. Apakah Kak Guntur merasa bahwa kalimat dari ayah Kak Guntur itu merupakan mungkin tekanan untuk Kak Guntur? Tekanan sih mikir ya Mbak. Saya lebih mikir aja. Oh ya bapakku gak gelem kayak gini. Nah aku kayak ini ke bapakku, bapak ayahku nggak mau gitu. Lebih ke kalau tekanan sih enggak, lebih ke mikir aja. Aku udah pengen bermanfaat buat orang banyak. Bangga ke mamaku, bangga no ayahku. Lah aku nggak boleh itu. Gitu. Oke, dapat saya pahami. Nah, jika menurut saya ini mungkin pikiran dari kedua orang tua Kak Guntur itu mikir bahwa mereka tahu Kak Guntur ini bisa. Mereka tahu mungkin Kak Guntur mikir bahwa diri Kak Guntur ini mampu. Tapi sebenarnya kan sesuai fakta atau mungkin yang dialami Kak Guntur sekarang adalah di mana yang katanya Kak Guntur sedang sakit. Iya benar? Sedang pemulihan. Apa? Sedang pemulihan. Oh, sedang pemulihan. Nah, mungkin di saat pemulihan itu ketika Kak Guntur melakukan banyak kegiatan di luar, mungkin orang tua Kak Guntur ini khawatir, takut mungkin terjadi sesuatu yang tidak diinginkan ke Kak Guntur karena saking hektiknya Kak Guntur di luar gitu. Jadi sebenarnya mereka ini mungkin khawatir dan sayang yang berlebihan kepada Kak Guntur, tapi mungkin cara penyampaian mereka kurang tepat. Jadi Kak Guntur merasanya bahwa kenapa saya dilarang, kenapa saya gini itu tuh menurut saya hal yang wajar jika berpikir seperti itu. Namun mungkin ada alangkah baiknya Kak Guntur mencoba memahami itu, kayak berpikir mungkin oh ini benar, kenapa saya tidak boleh seperti ini dengan orang tua saya, karena mungkin kapasitas diri saya yang sekarang ini belum sepenuhnya pulih gitu. Jadi Kak Guntur bisa ingin menjadikan itu sebagai pikiran, kayak diambil sisi positifnya. Nah, setelah Kak Guntur mendapatkan omongan seperti itu dari orang tua Kak Guntur, apa pikirannya Kak Guntur untuk saat ini atau kedepannya? Atau mungkin Kak Guntur akan mengurangi hal-hal atau mungkin kegiatan-kegiatan di luar, atau tetap akan menjalani kegiatan di luar namun tetap tahu batasan? Ya mungkin akan mengikuti kegiatan di luar tapi tahu batasan Mbak ya. Jadi memang bener sih yang disampaikan Mbak Gadis tadi. Jadi saya sebulan ini tuh ngerasa nggak tahu kenapa ya. Kayak dikit-dikit itu pusing, dikit-dikit aku itu lupa. Kayak jadi orang yang lupa, bener-bener dikit-dikit itu pusing dan lupa. Kayak aku pernah kayak satu momen gini, aku begini loh, gak gini, gak kayak gini nih. Gara-gara apa ya kayak ini? Mikir gitu kan. Padahal aku ya rutin minum obat dan sebagainya, tapi entah mungkin karena pikiranku ya terlalu mikir ya tadi. Jadi kayak satu momen itu habis ngapain gitu ya, kayak diam gini. Nah, tiba-tiba tuh pusing banget. Lihat layar itu males ya. Gitu. Ya jadinya saya tuh kayak gitu. Maksudnya lihat layar tuh nggak suka dan sebagainya. Satu minggu, satu bulan ini kayak terbatas banget kalau mau lihat layar dan sebagainya. Sampai kalau soal pikiran tadi tentunya akan saya batasi juga, saya jaga juga. Oke, baik, dapat saya pahami. Nah, setelah apa yang Kak Guntur katakan barusan ini, saya rasa mungkin pikiran-pikiran Kak Guntur itu yang mempengaruhi apa yang Kak Guntur alami saat ini. Jadi ketika Kak Guntur memiliki banyak pikiran yang tidak terkontrol tentunya,
itu membuat Kak Guntur menjadi pusing, menjadi lupa karena saking banyaknya hal-hal yang terlalu diingat atau mungkin terlalu tiba-tiba muncul di pikiran. Nah, itu Kak Guntur, apakah ada satu pikiran itu yang mungkin kali ini yang benar-benar ini nih yang sangat mengganggu diri saya saat ini? Apakah ada mungkin yang benar-benar berat sekali untuk saat ini? Ada sih mbak. Jadi yang menyebabkan pikiran ini tuh karena saya tuh ngira apa sih yang dari aku itu, ini nggak tahu ya, ini pikiran saya jelek aja. Apa sih yang dari aku nggak disukain orang lain itu, dibenci orang lain. Ini saya nggak tahu mbak ya, entah saya dibenci apa enggak. Cuman itu tuh timbul dari kayak aku ngerasa aku itu beban banget ya kelompok gue, beban banget deh kelompok yang lain juga. Ini nggak nyatu kelompok gitu, para ada bakalan nggak seneng sama aku gitu, mirip kayak gitu. Padahal aku tuh nggak ada sedikit pun rasa benci ke orang lain, kayak nyakitin orang lain pun aku nggak mau gitu. Aku selalu minta maaf ya, karena memang aku nggak ada maksud kayak gitu. Aku nggak mau yuk nyakitin orang lain, cuman aku ngerasa kayak aku bohong banget sih gitu. Kayak aku ada yang nggak seneng sih sama aku, atau bahkan orang lain nggak suka sama aku gitu. Aku mikir kayak gitu. Oke, berarti yang kali ini yang membuat beban pikiran Kak Guntur yang sangat-sangat berat itu dimana ketika kuliah, dimana ketika ada tugas kelompok, dan di situ Kak Guntur merasa kurang bisa berkontribusi kepada kelompok Kak Guntur karena mungkin karena terdapat hal-hal lain di luar pembelajaran itu tadian. Nah, terus Kak Guntur ini akhirnya karena itu tadi memiliki pikiran-pikiran negatif, dimana mungkin kayaknya teman saya nggak suka deh sama saya karena saya ini kurang berkontribusi, atau karena saya jarang datang ketika ada kelompokan, atau mungkin teman-teman ini kayaknya benci deh sama saya karena saya ini kurang berkontribusi di kelompok saya, bukan hanya di satu kelompok tapi beberapa kelompok. Kak Guntur apakah pernah bahwa memikirkan kalau bukan yang negatifnya, jadi tidak menganggap kayak itu pikiran negatif tapi diganti dengan pikiran yang positif? Mungkin mereka hanya cara bicaranya saja seperti itu, padahal tidak ada niatan untuk seperti itu. Atau mungkin Kak Guntur ingin menanyakan kepada teman-teman Kak Guntur agar bisa membuat Kak Guntur ini lebih lega dan tidak merasakan pikiran-pikiran negatif yang mungkin tentunya tidak terjadi. Saya sih belum pernah tanya mbak, cuman nggak tahu pikiran itu juga nggak ada gitu. Saya ngerasa entah karena terlalu banyak saya pikir gitu, terlalu banyak yang distraksi yang masuk, saya ngira kayak wis ini sing elek itu aku pokoknya nggak mau nyalakan orang lain, intinya yang jelek itu diriku, sing beban, sing jelek itu. Kalau mikir-mikir tadi belum pernah. Oke, dapat saya pahami. Saya mengerti jelas di posisi Kak Guntur seperti apa, karena jujur saya juga waktu sekolah dulu atau waktu kuliah juga pernah mengalami hal seperti itu. Awalnya memang sama seperti Kak Guntur, memikirkan bahwa saya ini yang salah, bukan teman-teman saya ini yang kurang, saya ini yang begini, yang pokoknya banyaklah pikiran negatif itu yang datang ke diri saya tentunya, sama seperti yang dialami Kak Guntur. Tapi perlu Kak Guntur ketahui, ketika pikiran-pikiran itu muncul ke kita, itu tuh membuat kita menjadi tidak bisa tenang dalam melakukan segala hal. Jadi ketika kita sedang melakukan aktivitas apa, atau ketika kita sedang bicara dengan siapa, itu pasti ada pikiran kayak nanti bakal kayak gini nggak ya, nanti bakal salah nggak ya, menyinggung orang nggak ya, atau bagaimana. Itu tuh pikiran yang
tentunya tidak baik dan itu membuat diri kita menyalahkan atau bahkan merendahkan diri kita sendiri. Jadi Kak Guntur merasa orang lain ini benar, orang lain tidak salah, tapi malah Kak Guntur ini menyalahkan diri sendiri. Kak Guntur perlu ketahui bahwa itu memang bukan hal yang baik. Jadi saya rasa mungkin Kak Guntur bisa mengubah pikiran-pikiran negatif itu atau bahkan membuangnya jauh-jauh dan menggantikan itu dengan pikiran-pikiran positif, dimana Kak Guntur ini merasa ingin memperbaiki ini. Jadi mungkin untuk kedepannya Kak Guntur bisa lebih berkontribusi lagi dalam kelompok ketika ada tugas, atau bisa mungkin membaca grup, membuka WhatsApp, meskipun tidak membalas, tidaknya Kak Guntur ini membacanya, karena mungkin nanti suatu ketika siapa tahu ada momen dimana membicarakan hal yang sangat penting atau urgensi, nah tapi Kak Guntur tidak melihatnya, itu nanti yang akan rugi juga tentunya diri Kak Guntur sendiri kan. Saya harap ya Kak Guntur kedepannya bisa jauh lebih mengerti tentang apa yang harus Kak Guntur lakukan kedepannya yang tentunya lebih baik untuk diri Kak Guntur sendiri. Apakah masih ada yang mungkin mengganjal di hati dan pikiran Kak Guntur yang tadi mungkin belum sempat dibicarakan atau sekarang bisa dibicarakan? Iya sih Mbak, saya bisa pahami ya dari pandangan yang saya berikan tadi itu, saya sedikit terbuka, hanya ngerti oh mungkin iya gitu. Tapi saya juga masih bingung gimana dengan orang tua aku yang tadi itu. Aku harus bilang apa gitu ke mereka. Sedangkan kan apa yang tak lakukan itu juga untuk mereka gitu. Tapi kenapa mereka mikir kayak gitu kan? Ya aku tahu ya, karena aku ngerasa itu aku kok gak bisa kayak jadi laki-laki seutuhnya ya. Aku sangat dijaga banget, dimanja banget, sangat dijaga dan dimanja kan, itu lanang ya. Nah, bandnya aku jadi anak lanang sing temenan itu, aku sih make sih ngono-ngono itu. Padahal kan ya wes aku lanang, ben aku lakoni hal baik apa yang kiranya aku seneng, yang bisa membanggakan sampean, nggak neko-neko juga, kok tidak diperbolehkan gitu. Oke, baik. Setelah yang saya tangkap dari apa yang Kak Guntur bicarakan tentang kuliah Kak Guntur, terutama tentang orang tua Kak Guntur yang mungkin melarang atau mungkin memiliki pikiran bahwa Kak Guntur ini untuk tidak seperti itu karena mengkhawatirkan Kak Guntur, karena takutnya Kak Guntur ada apa-apa. Itu tuh bukan berarti mereka ini melarang Kak Guntur untuk melakukan apa yang Kak Guntur suka. Nah, terkadang pikiran buruk yang kita punya itu tidak menentu itu ternyata buruk. Bisa jadi itu malah sebenarnya baik, tapi pikiran kita sendiri saja yang buruk. Nah, orang tua Kak Guntur ini sebenarnya tidak melarang Kak Guntur untuk Kak Guntur melakukan apa yang dimau. Tapi orang tua Kak Guntur ini merasa bahwa kapasitas diri Kak Guntur ini untuk sekarang belum mumpuni. Nah, jadi kayak Kak Guntur mungkin merasa saya bisa, saya buat ini juga bukan buat diri saya sendiri tapi buat orang tua saya. Tapi tanpa Kak Guntur sadari yang Kak Guntur lakukan itu tadi hanya ingin membuktikan bahwa Kak Guntur ini bisa memberikan yang terbaik. Tapi Kak Guntur tidak memikirkan bagaimana kesehatan Kak Guntur sendiri. Dan yang lebih memikirkan itu adalah orang tua Kak Guntur. Jadi di mana orang tua Kak Guntur itu yang memperhatikan kesehatan Kak Guntur, tapi tidak dengan diri Kak Guntur sendiri. Jadi saya harap ketika Kak Guntur memiliki pikiran-pikiran kayak
kayaknya aku ini terlalu dimanja deh. Kayaknya aku ini nggak seperti lelaki yang benar-benar laki, kayak apa-apa masih dibatasi dan lain sebagainya. Itu tuh sebenarnya bukan berniat untuk mengekang Kak Guntur, tapi hanya ingin mereka ini melakukan yang terbaik untuk Kak Guntur juga tentunya, agar Kak Guntur ini tidak mengalami hal-hal yang sebelumnya mungkin sudah pernah terjadi, seperti mungkin Kak Guntur sempat sakit parah, atau mungkin Kak Guntur sempat terjadi suatu hal yang mungkin itu membuat orang tua Kak Guntur itu menjadi ekstra lebih mengkhawatirkan Kak Guntur gitu. Ada dapat dipahami? Oke, apakah Kak Guntur masih ada yang ingin disampaikan atau diceritakan? Iya sih Mbak, ini saya jadi tahu ya, maksudnya yang mungkin yang dipikirkan mama saya, gitu, ayah saya itu kayak gitu. Sebenarnya sempat berpikir Mbak kayak gitu, cuma kayak sedikit banget aku mikir kayak gitu. Setelah aku ngirone kayak mama aku gila apa sih ayah aku. Jadinya ya saya berterima kasih ke Mbak Gadis. Ini saya tahu mungkin yang dipikir mama aku itu kayak gitu, ayahku juga gitu ya, gitu ya Mbak. Iya, karena yang harus Kak Guntur ketahui adalah dimana rasa khawatir mereka ini adalah bentuk kasih sayangnya terhadap Kak Guntur. Jadi mereka tidak ingin tentunya anaknya ini kenapa-napa. Jadi kalau bisa Kak Guntur ini lebih bisa mengambil sisi positifnya daripada negatifnya. Begitu, apakah dapat dipahami? Saya Mbak Gadis. Oke. Apakah di sesi konseling ini sudah cukup? Sudah cukup Mbak. Oke, baik. Jika mungkin Kak Guntur merasa sesi konseling ini kurang cukup, kita bisa jadwalkan ulang di minggu berikutnya atau waktu di mana Kak Guntur dan saya sama-sama bisa. Apakah dipahami? Bisa dipahami. Oke, baik. Saya akhiri sesi konseling hari ini. Terima kasih Kak Guntur sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke sesi konseling ini bersama saya. Semoga apa yang saya bicarakan Kak Guntur dapat memahami itu, dan kita juga di sini masih sama-sama belajar dan sama-sama sharing tentang apa yang sama-sama mungkin pernah kita alami. Semoga Kak Guntur kedepannya bisa memiliki pikiran yang jauh lebih baik dan lebih positif ya tentunya. Terima kasih Mbak Gadis. Saya merasa agak lega ya setelah cerita sama sampean gitu. Alhamdulillah. Terima kasih ya Mbak. Iya, terima kasih ya. Hati-hati di jalan.